Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menguatkan lagi iman kita sebagai seorang muslim, lebih khusus sebagai seorang muslimah, agar benar-benar menjadi salihah. Dan kita masih dalam tema pembahasan tentang wanita-wanita yang tidak salihah, atau pada pertemuan yang lalu saya sebut dengan wanita yang jelek. Kita sampai ke poin yang ketujuh, yaitu seorang wanita yang kerjaannya menggoda laki-laki untuk mengajak berzina. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan naungan pada hari yang mana tidak ada naungan, yaitu yang pertama al-imamu adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua wasyabun nasa'a fi ibadatillah, yaitu laki-laki yang tumbuh taat dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Kemudian yang keempat warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang laki-laki yang saling berteman, mencintai di jalan Allah dan berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian yang kelima warajulun ta'atu imra'atun data mansibin wa jamalin, yaitu seorang laki-laki yang diceluk, yang dipanggil oleh seorang perempuan data mansibin wa jamalin, yang dia memiliki kedudukan dan dia juga memiliki kecantikan. Faqala, dan dia kemudian berkata ketika diajak untuk berzina, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini yang kelima. Nah, dari hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menegaskan keberadaan wanita yang kurang baik, yaitu yang suka mengajak berzina. Bahkan di sini dikatakan zatu mansibin wa jamalin, dia punya kedudukan dan punya kecantikan. Jadi coroken bayar yo duwe, terus rupa nggih mboten elek. Maka laki-laki yang bisa bertahan dari godaan wanita seperti itu, maka dia yang berhak mendapatkan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan dari sisi Allah, dari sisi manapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wanita itu kalau tidak terpagari dengan baik dengan agama, maka bisa berpotensi menjadi sumber fitnah. Wabil khusus tadi itu, dia dengan gampang, dengan mudah untuk menawarkan dirinya. Dalam kondisi dia punya kecantikan dan punya materi saja dia menawarkan diri, apalagi dalam kondisi tidak punya materi. Makanya jenengan akan titeni di semua, hampir di semua kabupaten kota, mobil khusus di Indonesia. Itu kalau ada terminal, ada stasiun, dekat-dekat situ mesti ada tadi itu wanita yang menawarkan diri. Bahkan banyak juga akhirnya muncul laki-laki yang merasa kok ketoke kerja ngono kuwi gampang, akhirnya dia malah macak sisan gitu kan. Dan itu musibah nih, musibah yang ada di negeri ini, yang harusnya setiap pemimpin di kabupaten kota itu membereskan itu yang pertama. Karena nek dipikir dari sisi PAD, pendapatan asli daerah, itu nggak signifikan dibandingkan dengan potensi yang akan diterima. Nah, potensi yang akan diterima itu apa? Nabi mengatakan suatu daerah kalau sudah umum perzinahan dan sudah umum zina, artinya niku dijarke, ora di apa-apake, tidak diberesi, tidak ditutup, faqad ahallu adzaballah. Mereka warga negeri itu, warga kampung itu, warga kota itu hakikatnya menghalalkan kalau Allah mengadab mereka.
Pramila umpami nggih di tempat di mana ada kemaksiatan itu kok terus enten lemah ambles-bles nanti jero atau mungkin kayak kasus di Palu mriko likuifaksi lemah sing tadine padet terus dadi jemek tanpa ada sing ngabani tiba-tiba jemek terus bar niku terus tiba-tiba jadi padet lagi dan akhirnya tadi yang di atas itu terus mendelep semuanya, maka nggak ada manusia yang bisa menahan semua itu. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seorang muslim ketika memimpin satu negeri harusnya concernnya tidak semata-mata soal yang kelihatan wah gitu. Tapi harusnya sampai ke level-level seperti itu. Belum lagi nanti merusak generasi. Makanya saya selalu ceritakan ini, gimana saya secara pribadi salut sama beliau, Bu Risma pada zamannya. Dia menutup Doli itu prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Dan di sana niku semua spek niku enten, dari yang paling enom sampai paling tua enten. Dan kegelisahan Bu Risma itu ketika yang tua-tua itu nggak mau pensiun. Ketika disuruh pensiun jawabannya nggak, wong iki sing haram kurang ra cukup kok meneh sing halal. Dan akhirnya yang terjadi ketika yang tua itu sudah tidak bisa lagi bersaing dengan yang muda dalam hukum ekonomi, akhirnya yang terjadi napa banding harga sampai regone niku 5.000, 2.000, jadi udah mirip kayak WC umum. Dan Bu Risma berpikir eman-eman generasi, karena yang datang akhirnya ke situ anak-anak SMP, anak-anak SD kelas 6 yang sudah mungkin akil balik, udah mimpi basah, terus kokean nonton HP yang isinya ngoten niku, akhirnya pelampiasannya kali mbah-mbah ngoten niku. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah akhirnya ditutup, dan itu menjadi prestasi setelah berpuluh-puluh tahun operasi dan tidak ada wali kota satupun yang peduli untuk menutupnya. Dan insya Allah itu jadi jariah beliau yang sangat besar. Dan saya nggak peduli beliau dari partai PDI atau apa, yang penting ketika seseorang itu memimpin dengan baik dan ngerti mana prioritas terkait dengan moral, terkait dengan generasi, maka itu saya rasa pemimpin yang baik pada saat beliau melakukan itu. Artinya kita tidak sedang mengatakan baik kabeh semuanya, enggak, tapi pada saat beliau memutuskan melakukan itu, maka itu pilihan yang terbaik dan tepat yang harusnya ditiru oleh semua pemimpin yang menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dan mereka yang ngapunten yang jualan di situ itu bener-bener enggak napa nggih, enggak ndelok wayah. Pagi, siang, sore enten, bahkan subuh niku enten, bahkan udan niku nggih mboten mulih, mboten nguyuh ten mriku. Kok ngerti Mas? Lah kula lewat mriku. Saya memantau. Dan niku sing diawe angger wong lewat diawe, bahkan nganggo gamis ngene wae diawe gitu. Jadi enggak luar biasa itu. Itu artinya kalau ngapunten nggih, kalau jenengan gadah putra, gadah mbok pilih naudzubillah garwa, terus kok nyoba-nyoba lewat mriku diawe, ndalah sing ngawe kok bengesane rada kandel. Niku sok iso ngerem mendadak niku. Maka saran saya nggih, dan itu juga sudah dinasihatkan oleh Nabi SAW, tempat-tempat yang terlaknat seperti itu jangan sampai dideketi, jangan sampai dilewati. Nah, terus nek misal garwa jenengan apa putra jenengan meneh dile ning anu Bu, apa kanca ning stasiun, aja lewat ngarep RRI. Nah, niku langsung ditekankan. Raitok. Nah, pokoknya hindari dalan kuwi. Itu dalan terlaknat gitu, karena isinya seperti itu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam datang untuk memuliakan wanita, bukan merendahkan. Artinya kalau kemudian kita ini mayoritas muslim, harusnya kita itu mengangkat derajat mereka, tidak kemudian membiarkan mereka ada dalam kondisi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat wanita dengan menjaga kehormatan, menjauhkan mereka dari sebab-sebab dosa dan fitnah. Sehingga kalau seorang wanita muslimah ini disuruh untuk menutup aurat, itu bukan semata-mata pengen mengekang sesuatu, bukan. Justru itu melindungi dari pikiran-pikiran jahat yang mana disebutkan inna nafsala amaratum bisu, setiap jiwa itu mendorong pada perbuatan yang jelek, dan setiap orang itu dikasih jin korin untuk bisi lakonono sing elek itu. Dan faktanya di TV itu nopo korban pelecehan seksual itu ndak lagi wong wedok enom itu, mbah-mbah nggih, cah cilik nggih gitu kan. Sampai enten Gus niku gendong cah cilik dicucuk nganti kaya meh disedot pipine nganti niku dielekke ya
awalnya ya ora trimo tapi suwe-suwe nggih terus akhirnya minta maaf karena saking viralnya dia nggak mau nama baiknya tercoreng. Nah, ibu bin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun di masa kini banyak wanita justru tanpa sadar menjadi sebab fitnah baik melalui penampilan, ucapan, pandangan maupun media sosial. Seneng tampil tapi bukan karena prestasi tapi karena menampilkan sisi-sisi yang ada pada dirinya yang itu intinya adalah mengundang syahwat. Dan nanti musibahnya adalah banyak orang laki-laki khususnya niku nek nyekel HP ngoten asik dhewe ten pojokan nontoni sing ngoten-ngoten niku gitu. Sampai kula niku kan ngoperatori akun kantor niku. Karena ada beberapa orang yang ngoperatori ini. Mas kula buka lho, kok iki bukaane ngene iki kabeh iki piye? Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sudah mengingatkan terkait apa yang saya buka tadi, mataroktu ba'di fitnatan adurru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki setelahku nanti selain fitnah wanita. Sehingga fitnah wanita ini menjadi fitnah yang sangat besar. Makanya pilihan hidup seorang wanita muslimah itu cuma dua, menjadi sebaik-baik perhiasan di dunia atau menjadi sejelek-jelek fitnah di muka bumi. Pilihannya namun itu. Dan ketika kita ini orang yang beriman dan tahu benar kemana arah kita harus melangkah, tujuan kita itu kemana yaitu surga, maka kita akan milih yang pertama. Nah, otomatis untuk sampai ke sana berarti kita jauhi hal-hal yang mendorong pada sebaliknya. Seperti buka aurat ya berarti kita tutup aurat. Seperti wanita yang tidak sholat ya kita sholat. Seperti wanita yang suka goda pasangan orang lain ya kita tidak. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama Islam memerintahkan wanita untuk menjaga diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Quran surat Nur An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita beriman, nah ini kula katakan, agar mereka menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Nah, yang biasa nampak niku yang mana? Yang ada di tangan jenengan. Kalau yang tidak di kaki, kadang-kadang yang di gelang kaki, nah itu tidak boleh dinampakkan. Atau di suku-suku tertentu ngangge anting dan irung niku masih boleh gitu. Kaketan nek ten mriki niku diarani keloh gitu kan. Atas keloh mboten. Dan sapi niku. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW mengatakan, jadi ini mengkonfirmasi ayat tadi, Nabi SAW bersabda, "An-nadru sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panahnya iblis. Panah beracun itu pripun? Nek wis dipanahke nancep niku ya wonge langsung klepek-klepek. Lepek-lepek niku nggih kalih, mungkin lara, ramari-mari apa malah mati sisan gitu kan. Mantarokahu min makhafatallah. Barang siapa yang meninggalkannya min makhafatillah karena rasa takut kepada Allah, asabahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Maka Allah akan mewariskan keimanan yang manis, yang indah dan akan bersemayam di dalam hatinya. Makanya ketika ada pendakwah yang kemudian mengatakan, "Bu, jenengan pun sepuh, kajenge rumah tangganya kados sing cah nem-nem nika, monggo jenengan kali garwane saged nonton film saru sesarengan untuk meningkatkan gairah." Nek enten sing ngoten niku berarti ustaz ra cetha. Ampun diparani, ampun dirungokke, ampun diundang pun. Karena dia sudah jelas-jelas menyuruh yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Itu sudah jelas. Tidak ada khilaf di situ. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut panah beracun karena yang namanya an-nadru yaitu pandangan, yaitu memandang dengan sengaja. Jadi mantengi ngono niku. Dipantengi terus, diingeti terus. Dan nanti orang-orang sing gaweane muantengi ngoten niku kadang sing dipuantengi ngoten niku sok-sok ngerti lara. Nah, itu yang disebut dengan penyakit al-ain. Dan Nabi mengatakan al-ainul haq. Penyakit ain itu bener ada. Pramila niki nggih namung unek-unek kula.
Terus jenengan umpami gatekke beberapa orang yang saking senenge duwe putu atau saking senenge duwe mantu atau saking senenge duwe bojo. Foto diupload gitu kan ten medsos, akhirnya disawang kalih wong sak pirang-pirang kalih pandangan anyel, iri, dengki, srei, ngerti-ngerti segera. Mboten ngertos gluntrungane ditambahke ra mari-mari, ning yo ora mati-mati gitu kan. Niku namanya penyakit ain. Sagete mantun pripun diruqyah terus foto-foto sing disebarke niku dihapusi kabeh. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahmun masmumun, panah yang beracun, yaitu kiasan bahwa pandangan yang haram dapat melukai hati dan menumbuhkan syahwat. Dan napa nggih istilahnya? Orang-orang atau laki-laki yang gangguan seksual itu tingkatannya macam-macam. Jadi ada yang senengnya sama perempuan itu masih normal walaupun salah, tapi ada yang senengnya sama perempuan tapi sing mati ada, itu namanya nekrofilia. Jadi dia terbiasa ditolak dan nggak pengen sakit hati, maka kerjaannya ke rumah sakit endap-endap dan kamar mayat ngoten niku. Nah wis demok lan sak turute. Mungkin enten melih pedofilia, senengnya sama yang kecil-kecil gitu kan. Sing cilik-cilik niku soalnya mboten berontak dikai permen gelem gitu kan. Sampai yang belum lama niku ten daerah pundi nggih? Karawang napa Cikarang niku cah cilik gawa ten toilet masjid, ajeng diapake nonton wegah terus dikeplekke ten temboke mati. Makanya nggih jenengan nek gadah putu, gadah napa sing cilik-cilik niku nek digendong karo wong lanang-lanang sing ora cetha, ndak kenal niku nggih ampun nggih. Termasuk kalau dolan niku digatekke sing dereng dangu niku didol king negarane Makassar menika 3 yuta. Didol dituku Piai Sukoharjo didol ten nah nggih. Didol melih 30 yuta atau didol melih 80 yuta. Nah. Dan niku mboten mung ping pisan ternyata, ping 6 punan. Tuman akhirnya. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita memperhatikan syariat Islam niku tanpa berpikir yang aneh-aneh yang jelek, itu sebenarnya cara Allah dan Rasulnya menjaga kita semua dan keluarga. Bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait panjenengan Nabi SAW mengatakan almar'atu aurah. Wanita itu semuanya aurat. Fa idza kharajat istasyarafaha asyaiton. Apabila keluar rumah, maka setan akan menghiasi dirinya. Makanya jenengan nek ningali piye-piye setrim metu ke omah numpak motor, niku spione niku mboten diadepke mburi, diadepke dheke dhewe. Jadi kudune ngeten to, pripun spion. Ah, itu terus diadepke ning dheke ngono. Karo ngilo gitu. Dan dia merasa itu tadi merasa apa ya? Di sini dikatakan istasyrafa, merasa cantik, merasa pokoknya merasa piye gitu kan. Wa inna halatakunu aqraba ila Allahi min haina takunu fi qari baitih. Maka seorang wanita itu sesungguhnya dia tidak lebih dekat kepada Allah daripada ketika ia berada di dalam rumahnya. Maksudnya pripun? Ketika jenengan sudah keluar rumah, maka potensi fitnah itu besar. Fitnah niku sing paling minim niku enten wong ngesir. Sing paling parah enten sing ngetutke, luwih parah meneh niku enten sing aneh-aneh. Makane mengke tak mangke niku enten kiai-kiai jaler ra cetha niku dia itu bisa mendapatkan kenikmatan yang diharapkan itu hanya dengan menduduhkan kelonthong sapi yang dia punya itu. Dan itu tujuannya sing disasar itu kan piye-piye sepuh, mboten sing nom-nom ngoten niku nanti dititeni waduh kae mbah-mbah lewat mlaku. Wah udah ada yang nyedak, set itu langsung didohe katoke resleting rusak ngoten niku. Dan dia merasa sudah senang. Nah, yang kayak gitu-gitu wong loro gitu. Makanya tadi dikatakan di sini kondisi jenengan paling dekat dengan Allah, dengan perlindungan Allah itu ketika di rumah. Artinya nek memang enggak ada kepentingan untuk keluar, mboten usah medal, ten dalem mawon, ten griya mawon. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang panjenengan semua pada Quran surat Al-Ahzab ayat 33 untuk bertabarruj dan sing minor-minor. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu
dan janganlah kamu bertingkah laku serta berhias seperti hiasan orang-orang jahiliyah dulu. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarruj berarti menampakkan kecantikan dan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi umpami enten piye jaler setunggal dengan nganggo klambi metet-metet nyapret-nyapret ngoten niku, melotot mriki niku ndak boleh. Nah, mulai sakniki malah ditontonke ten medsos sing nonton niku nek umpami ten napa ya, ten Instagram napa ten TikTok niku nanten ketok niku sing nonton pun kiai pinten. Artinya ketika niku satu orang melihat itu sudah dosa. Terus kok delalah sing nonton niku 1 juta orang lho, garis ngepingke niku dosane. Ya nek bahasane internet ki viral gitu, tapi nek virale elek niku kan nggih mboten sae to. Terus dadi dosa yang terakumulasi dengan sangat cepat. Makanya hari ini tuh benar-benar disebut sebagai era digital itu karena jenengan mau nyari pahala cepat bisa mudah, nyari pahala dosa banyak ya mudah gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat tadi Al-Ahzab 33, wanita jahiliyah dulu tuh keluar rumah dengan langkah yang gemulai, megal-megol. Terus sikile niku enten gelange, enten klontonge ngoten niku nggih mlakune krincing-krincing ngoten niku. Jadi wong sing ra pengen mengo akhirnya mengo, kayak suara apa? Wong apa kire gitu kan. Nah, bareng didelok ternyata wong gitu kan. Nah, terus berpakaian tipis, semriwing dan berhias untuk menarik pandangan, maaf. Maka Allah melarang hal itu bagi wanita mukminah di luar rumah. Nek ten dalem sumangga. Dene gadah garwa mang tangleti Mas, rambutku ireng saiki wis dadi putih. Kira-kira kowe pengen rambutku ki abang apa oren apa pink apa ijo? Aku pengen rambutku warnane setengah oren setengah ijo. Monggo, ndak apa-apa. Yang dilarang kan nyemir ireng gitu. Nanti nek jangan mau nyemir selain warna hitam silakan. Nggih. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita perhatikan di rumah bukan di luar rumah. Nah, kemudian yang ketiga, ada larangan khusus berbicara dengan nada-nada yang napa istilahnya? Lemah gemulai, kemayu, wong Jawa Timur ngarani kemenyek ngono. Allah berfirman pada Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Tadi 33 ini 32. Fala tahfadna bil qaul wa yatma'alladzi fi qalbihi marad. Dan janganlah kamu wahai para wanita berbicara dengan suara yang lembut, yang menye-menye. Karena nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan pengen apa? Pengen cedak. Terus GR, gede rumongso. Bu iku nek ngomong karo aku kok lembut banget ya. Jojo seneng aku. Wa qulna qaulan ma'rufa dan ucapkanlah perkataan yang baik dan tegas. Terus jenengan ngendikan kalih piye-piye jaler niku rada banter ndak apa-apa. Engko dirasani kok kupingku budhek kok ya kok bengok-bengok. Mboten napa. Tinimbang mengke salah paham. Dan ini bukan cuma wilayah cah enom ya, cah tuwek bareng ya, ngoten niku. Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggih ten medsos niku kuatah saniki. Wis kok klambi ra cetha terus swarane ngoten niku. Nek jaman biyen niku kan enten napa layanan telepon ngoten niku lho. Pencet 9090 ketik niki spasi niki. Nah, mungkin terus enten swara sing nanggepi niku omongane ngoten niku. Nah, itu ndak boleh di dalam Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan yang keempat terkait dengan poin yang ketujuh, yaitu menjadi wanita yang merusak laki-laki. Maka poin yang keempat adalah larangan menggunakan pakaian yang nampak seperti tidak berpakaian. Nah, Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arohuma." Ada dua model penghuni neraka yang sekarang tidak ada tapi sok ben ada. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas, yaitu suatu kaum yang mereka itu megang pecut dan dia mencuti menungso. Nah, ini punenten menyiksa orang punenten. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun, dan seorang wanita yang pakai baju jane tapi ariyatun kayak ndak pakai.
Mumilatun ma'ilatun, dan dia jalannya sambil apa istilahnya? Megal-megol itu. Kemudian membuat orang condong pada dirinya. Kemudian ru'usuhuna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Mungkin aja megal-megol sing dienggo megal-megol gak ono. Nah, akhirnya kudungan gelungane dunggahke. Rambutnya panjang terus diuwel-uwel terus munggah ngoten kados resi-resi zaman Majapahit ngoten niku lho. Teng digudungi yo an gitu kan. Nah, engko terus pucuke niku dikeki napa? Ning kawir-kawir ngono aksesoris napa ngono kan. Nah, lampu petromak napa gitu. Wala yajidna la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga kata Nabi SAW. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mendapatkan baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga itu bisa didapatkan dari jarak yang sangat jauh. Nah, ibu bin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi kayak telanjang itu seperti apa? Satu, pakaiannya tipis sampai menampakkan warna kulit atau bentuk tubuh. Ini ngangge napa niku? Ngangge jersey. Nek ngangge jersey ten dalem silakan, tinggal dobelan silakan. Tapi metu ngomah nggo jersey nggih enggak boleh. Atau nganggo klambine putrane sing SD. Nyilih-lih klambine. Lho iki lambiku, Bu, Mbah. Ora apa-apa. Nah, akhirnya pas jengking burine ketok. Pas mulet udele ketok. Kemudian yang kedua, berpakaian ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh. Niku sampai wah enggak dijelasin. Ngoten niku lah. Makane jenengan nek senam-senam ngoten niku ampun jadikan instruktur kiblat. Instruktur nek mudeng agama sae, nek mudeng agama klambine ngoten jenengan melu-melu. Lah kan iki anu Mas, senam sesama ibu-ibu. Nah, sesama ibu-ibu nek misal nggih jenengan kumpul sama mereka, jenengan bisa jamin nanti enggak ada napa istilahnya? Kamera tersembunyi yang ngerekam jenengan itu. Artinya kalau memang enggak ada sesama ibu-ibu silakan, tapi kalau kemudian jenengan enggak bisa jamin. Mungkin enten sing video, sakniki kameranya enten sing gedene kaya upil sapi niku. Jadi ya diomongke cilik ya ora, gede ya ora, cilik banget itu. Nah. Kemudian yang ketiga, berpakaian dengan tujuan pamer kecantikan, bukan menutup aurat. Jadi pakaian-pakaian yang mencolok gitu kan, dengan berbagai macam nopo ronce-ronce gitu kan. Sehingga orang itu dari jauh tuh langsung enggak tek sing itu gitu kan. Nek ngaten iki kan seragamnya rapati ketok sing iki sama digatekke. Tapi begitu kemudian misal nggih kan WA sesuk klambi putih. Wah, gandeng kanca-kanca do putih, sesuk aku tak abang dhewe. Nah, ngoten niku mboten sae. Bedani ngoten niku lho. Nah. Sesuk nggo klambi ireng, liyane do ireng dhek putih dhewe, ben ketok dhewe. Nah, itu ngoten niku nggih tidak tepat di dalam agama. Kemudian berpakaian dengan menampakkan sebagian aurat. Kudungan jane. Nah, niki modelnya napa kudungan apa pasmina. Dadi sing disampir-sampir ngono lho. Dadi niku nek enek wong anyel iku garek narik wae sat kamburi ngono malah kaya nekak. Disampir-sampirke mungkin nek numpak motor bianter ra helman niku mabur. Nggih. Ampun nggih. Kemudian berpakaian dengan menampakkan tadi udah. Ada lagi berpakaian dengan warna yang mirip dengan kulitnya. Jadi ku adoh kaya ora klamben. Ora klamben. Bareng kok cecak lho ternyata plek kayak kulitnya. Makanya bimbingan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niku definisi atau sebagian penjelasan tentang kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi tetap telanjang. Kemudian mumilatun ma'ilatun. Ma'ilah di sini adalah wanita yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah, cenderung kepada maksiat. Jadi ma'ilah niku enake mung nyeleneh niku. Oh kae bojone kancaku, piye carane tak pek, tak rebut. Nah niku mengke juga ada sebab dari panjenengan piyambak, yaitu apa? Sering ngelem bojo ning nggone kancane. Nah, jelas kancane niku rondo, bojone dadak dilem ngopo? Ngerti ra bojoku. Wah, wong apik banget. Ora kon wejeti, ora kon salat-salat dhewe. Terus gaji dikeke aku kabeh. Wah, niku sing jenengan critakne niku pikirane pun langsung piye carane ku tak pek. Yang soalnya bojoku mbiyen ra ngono. Pun makanya itu orang wanita-wanita yang disebut dengan ma'ilah.
enggak usah diceritakan kebaikan garwan jenengan, enggak usah diceritakan. Biarkan aja itu. Lah berarti nek elek ya untuk diceritakan nggih boten. Karena mungkin ada orang-orang itu yang jenengan kalau ceritakan kejelekan suami jenengan, itu dia bukannya memberi masukan yang positif piye carane supaya rumah tangga jenengan tambah baik, ini malah wis ngono kuwi bubar wae. Wong lanang kaya ngono. Padahal kesalahane mung siji. Nek bar madang ngentut ngono tok. Koncone pinter banget ning bunggoni. Wah, ngono kuwi ya ana aku ya pegang. Lha iya wong dek rondo ket biyen-biyen anu napa rada didadi. Makanya biyen rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ketika menjenengan melihat seorang wanita yang kemudian kawin cerai, maka hakikatnya sebenarnya itu bukan sebuah kebaikan. Ada satu kondisi berarti si wanita ini memang menginginkan yang paling ideal. Padahal di dunia ini nggak ada bu yang ideal, nggak ada. Umpami enten mall lantai 6 atau lantai 7, terus tendiku tersedia tipikal laki-laki ideal. Yang pertama, lantai pertama sregep kerjo. Saya yakin dengan masuk semua. Gitu. Begitu kemudian dituduh ke lantai kedua, nanti ada spek yang lebih lagi, orangnya taat ibadah, ini kan akan naik lagi gitu. Kemudian spek yang ketiga, orangnya nggak pernah marah, ini akan naik lagi gitu. Wah aku yo pengen ngono ya, munggah meneh. Sing keempat, wah ternyata orangnya ganteng, wah naik lagi gitu. Kemudian sing kelima, wah orangnya ternyata baik hati sama orang, wah naik lagi. Sampai terus ke-6. Sing ke-6 ternyata di situ barangnya enggak ada, kosong. Karena memang itu awang-awang gitu. Makanya bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia niku memang tempat di mana jenengan akan lelah, capek, nek perlu yo sok-sok nangis barang gitu kan. Niku dunya. Sehingga piwalesipun sabar jenengan ten donya ketika menghadapi pasangan itu nanti di akhirat. Ramilo Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Dunya kuwi penjarane wong iman. Namanya penjara itu masih kan enggak enak. Ada pembatasan, ada larangan gitu kan. Wal jannah dan nanti di akhirat itu jannatul mukmin. Di sana nanti menjadi surga panjenengan sebagai orang-orang yang beriman. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ma'ilat. Kemudian mumilat yaitu orang yang menyesatkan orang lain. Sehingga dia itu senengnya sing elek, condongnya sing elek. Terus bariku seneng nek wong liya entuk elek. Makanya tadi saya katakan ketika seorang wanita itu sok nyritake garwane ke orang lain, lalas yang diceritake niki ya orang yang hatinya jelek tadi. Akhirnya piye carane tak rebut, tak pek. Nah wong lanang nggo rebutan ya rumangsa seneng akhirnya. Wah, iki nek iso loro kabeh malahan gitu kan. Ternyata istrinya yang lama ya enggak mau, aku nek dua bisa cerai. Nah begitu kemudian nikah dengan yang baru, mikire sing lanang entuk sing luwih apik, sing wedok mikire entuk sing spek kaya sing diceritake kancane mau, ternyata enggak ketemu semuanya, pegatan meneh gitu kan. Dan itu sering banget saya dengar kayak gitu. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan hadis berikutnya ru'usuhunna ka'asnimatil buhti, yaitu gaya rambut mereka itu kepalanya itu kayak punuk-punuk unta, yaitu niatnya adalah untuk benti sawang niku lho, benti sawang. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita kalau kemudian bisa membuat tidak menjadi pusat perhatian itu lebih baik. Tapi kalau memang karena kondisi, misal pekerjaan, misal apa nggih, peran panjenengan di satu tempat, misal Bu RT ngoten ya, mau enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi kan ada orang-orang yang kemudian enggak ada peran kayak gitu tapi pengennya sawang terus gitu kan. Nah, ini juga kurang tepat. Makanya Nabi dulu pernah memberi nasihat seorang wanita waktu di Madinah, bayangkan pada waktu di Madinah. Nabi itu pernah ngomong, kamu sholat di dalam rumahmu yang mana di situ ada kamar yang paling dalam atau paling gelap, di situ kamu sholat, itu pahalanya lebih baik daripada kamu sholat di Masjid Nabawi. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rangka Nabi SAW menjaga agar jangan sampai ada fitnah yang kena kepada seorang wanita. Kemudian yang kelima, panjenengan sebagai wanita agar tidak menjadi sumber fitnah, maka ada larangan khusus dari Nabi SAW untuk menggunakan parfum yang baunya nyegrok, semerbak, harum
Sampai akhirnya nek lewat iki wong terus mengu, wah iki sapa iki lewat iki. Nabi SAW bersabda, ayyuma mra'atin istaktarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha. Wanita mana aja yang memakai wewangian lalu lewat di hadapan kaum laki-laki agar mereka bisa mencium baunya, fahiya zaniyatun. Itu orang punya sikap atau sifat atau kelakuan seperti pezina. Pezina niku nggih tadi yang saya ceritakan nih, mangkal-mangkal itu tadi. Karena pezina itu tabiatnya ya dia pengen supaya dicium dari jarak jauh sehingga orangnya datang untuk bertransaksi. Maka seorang mukmin tidak boleh seperti itu. Nah, tapi keringatku mambu biang nanti Mas. Jenengan mengangge kaos dalam sing enten lengene. Terus pakai deodoran itu boleh. Tapi nek sudah jenengan pakai parfum yang nikolah pakai parfum sing didol ten dalan-dalan niku. Kadang kula nek lewat kota barat niku ning tengah dalan niku pinggirnya bakul parfum niku. Niku kecium lho tekan tengah dalan. Nah, yang kayak gitu-gitu jenengan ndak boleh, Bu. Nah, nek omah boleh ning omah jenengan sak ember grujuke ngoten nang salah. Enggak apa-apa. Niki kita ngomongin teng Jawi. Karena bener-bener nanti ada orang yang hatinya fikulu bimarot niku lho. Begitu jenengan parfuman numpak motor, dene dhek arahe berlawanan karo jenengan iso menggok dioyak. Ditekoki kok. Daleme pundi, Bu? Ketoke kaya kenalan tapi lu sesuai nanti akan berbuat yang nasar-nasar ngoten niku. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan berikutnya, sedikit boleh nggih. Larangan berikutnya adalah seorang wanita dilarang berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Nabi SAW bersabda, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kanat saitonu salisuha. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram kecuali yang ketiga itu setan. Pramila ketika jenengan ten dalem garwa jenengan atau putra jenengan mboten enten kok enten sales lanang ganteng enom klambine apik wangi ambune wangi niku ampun dilebetke jero omah. Piye Mas ana apa? Niki lho Bu ajeng tawa niki. Anu Mas, bojoku ra enek wis anu kapan-kapan ya. Ngoten mawon. Dadak dilebokke, akhirnya sing ten berita niku napa? Wah, diapusi, digendam segala macam, akhirnya sing di omah niku mlebu dikok duit ratusan juta dikekke. Dhek lunga. Nah, dan gendam niku macam-macam, bisa dengan gerakan, bisa dengan sebeh, bisa dengan bau yang ada di dirinya. Itu makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku soal pergendaman, dereng meleh mungkin nek diperkosa sisan itu kan wah tambah karuan. Nah, yang menarik nggih panjenengan niku sebagai seorang muslim niku sakjane masuk surga niku mayar dengan syarat yang tadi jenengan tinggalkan, jenengan fokus pada yang niki. Lah kuwi apa Mas? Idza sholatim ra'atu khamsaha, kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu, wa shomat sahroha dan puasa di bulan Ramadan, wahasonat farjaha dan menjaga kemaluannya. Berarti menjaga kemaluan ini apa? Tadi yang tadi ditinggalkan. Boten menye-menye, boten meletre-meletre, boten kemenyek, kemayu, boten nyebar-nyebar ambu-ambuan sing marai mengundang laler tadi, laler sing jenenge wong lanang tadi gitu kan. Nah, itu jenengan tinggalkan karena wahasonat farjaha ini luas gitu kan. Jadi semua kondisi di mana jenengan membentengi jenengan pokoknya aku ora bakalan wegah naudzubillah aja nganti amit-amit jabang bayi nganti zina ora. Nah mulai pun sepuh yang jangan meneh ya ora. Pomo nek wong lanang gelem ya ayo nikah nek ora ya ora. Nek dijak dolan ono rene ora. Wa hasunat farjaha niki. Wa ata'at zaujaha, nah bagi yang masih punya suami maka manut dengan suaminya senajan suamine sregep ngentut wau misal atau mungkin jarang ngadus gitu kan. Wis mangsa bari mawon wis to. Mangsa bari mawon mungkin lak enten gilirane nek boten jenengan nggih beliau duluan yang meninggal gitu. Nah, kilalaha dikatakan kepada wanita yang istiqomah dalam 4 hal ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, mlebu surga Bu. Lawange nek 8 mang pilih piyambak. Saestu seketo jenengan dados piyai setri. Wong lanang niku mboten duwe ilmu kon dakwah, iso padu kon jihad. Nah, duwe duit kon infak,
mulai iso mimpin negara kan dadi presiden gitu. Sampai Nabi itu mengatakan la yafluhul qaumu idza wusida amruhu bi imra'atin, tidak akan berhasil satu negeri kalau kemudian dipimpin oleh seorang wanita. Berarti jenengan tidak boleh jadi presiden. Nah niki nek ngomong agama lho ya, mungkin nek enten partai sebelah nyalon ke sing itu kono lah, serah dia. Cuman maksudnya ketika kita seorang muslim jenengan niku wis ampun gak ada penggalih pokoknya aku nyalon presiden, no gitu kan. Letak jenengan niku presiden di rumah bukan presiden di mana-mana. Nah, jenengan kalau bisa istiqomah 4 ini enten pintu surga 8 mang pilih piyambak. Nah nek wong lanang niku nek jihad ya pintune pintu jihad, nek sedekah pintu sedekah, nek sabar ya pintu sabar, nek poso pintu poso. Ngoten jenengan goro-goro papat niki wau. Niki mboten ngomongke poso sunah, mboten ngomongke salat sunah lho. Nah, niku jenengan kan milih piyambak dadi 8. Cuman yang bagian wa hasanat farjaha niku penjelasannya di depan tadi. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh kondene digul-gulke, atau nek perlu nganggo gul-gul barang yang geger enggak boleh, gitu kan. Nek mlaku nggih biasa mawon. Lah sikilku lorok Mas, aku dengklang kok. Nek niku mboten ana apa. Ning maksude nganggo megal-megol, terus klontong sapi dinggo, mun mboten. Ya pokoke sing aneh-aneh niku pun mboten. Nah, nek niku jenengan bisa istiqomah, pintu surga mang milih piyambak. Penak pol. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh wanita yang terbaik disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 91, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah kepada Maryam yang dia senantiasa menjaga kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh kepada rahimnya sebagai sebagian dari ruh kami, dan kami jadikan dia sebagai dan kami jadikan dia serta anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Nah, itulah contoh wanita terbaik, yaitu Maryam alaihissalam. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Maryam itu sudah dinadarkan orang tuanya untuk menjaga kuil, dan dia nggak keluar bahkan untuk makan. Malaikat nganterin sampai Nabi Zakaria sampai bingung, mungkin untuk panganan kau ngendi to? Dia teman mengatakan dari Allah, dah, dan nggak kemana-mana. Dan delalah kok itu digawe hamil, dan orang-orang Yahudi dari dulu memang mulutnya jelek, difitnahlah dia sebagai pezina, padahal nggak kemana-mana, sampai akhirnya melahirkan tanpa suami, dan itu menjadi tanda buat orang yang beriman. Mbok bilih mekaten, mudah-mudahan panjenengan bisa menangkap omongan kula sing kuatah kaya untuk niki wau, jenengan bisa meramu yang intinya poin yang ketujuh, jangan menjadi sumber fitnah. Jadilah wanita yang solihah. Tadi Nabi dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan guidance-nya, dari mulai nundukkan pandangan, berbicara jangan yang napa istilahnya melambai-lambai, berjalan yang biasa, parfum juga jangan yang nyegrok-nyegrok, pakaian jangan yang mencolok, jangan yang metet-metet dan seterusnya. Kok pilih mekaten, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa mekaten Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sajirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannati jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله.